Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arif Eko Priyo Atmojo. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah topik yang cukup menarik, yakni menjadi dosen kompeten. Nah, bagaimana sih cara menjadi seorang dosen yang kompeten itu, yang memiliki kompetensi itu? Yang pertama kita mulai dulu dari latar belakang pendidikan formal. Tentu saja seorang dosen harus memiliki latar belakang pendidikan formal. Minimal yaitu strata 2, S2 atau magister, atau dalam bahasa Inggris memiliki master degree, ya. Dan juga tentu saja latar belakang pendidikan seorang dosen itu harus linier begitu ya. Sebaiknya harus linier, idealnya harus linier. S1, S2 hingga S3 nanti ya, linier dalam bidang ilmu atau sub rumpun ilmu atau rumpun ilmu yang linier. Mengapa sih linearitas ini sangat penting ya? Ya karena ilmu itu terus bersambung begitu, dari jenjang S1 ke jenjang S2 ke jenjang S3 itu harus ada akarnya, harus ada keterkaitannya ya. Misalkan, nih saya jelaskan contohnya dalam kurikulum S1, S2 hingga S3 pendidikan bahasa Inggris. Kalau di S1 itu kita mempelajari ada sangat banyak sekali, ada ilmu-ilmu linguistik, ada ilmu-ilmu applied linguistik, ada ilmu-ilmu sastra, ilmu kurikulum, ada ilmu bahan ajar, ada ilmu teaching methods and approaches, ada ilmu assessment dan juga evaluation, ada ilmu skill-skill atau keterampilan bahasa, 4 keterampilan bahasa, ada vocabulary mastery, ada pronunciation, ada grammar atau structure, ada teacher professional development, dan juga tentu biasanya ada technology in language teaching dan lain-lain. Tentu sangat banyak kalau materi S1 ini. Lalu di S2, di pendidikan bahasa Inggris, tingkat strata 2 atau magister, biasanya kita akan mempelajari ada applied linguistics, ada teaching methods and approaches, ada assessment and evaluation, ada curriculum, ada materials, ada language policy and planning, dan ada juga technology in language teaching. Lalu di S3 nanti lebih mengerucut lagi, ada teaching methods and approaches, ada assessment and evaluation, ada curriculum, ada materials, ada technology in language teaching. Nah, sehingga akar keilmuan dari yang S1, strata 1 itu harus kuat supaya nanti di S2 ya, hingga ke S3 seorang dosen yang melanjutkan pendidikan ini tadi memiliki latar belakang ilmu yang mencukupi, yang memadai begitu. Karena memang ilmu itu bersambung ya, dari level sebelumnya ke level selanjutnya itu bersambung begitu. Makin lama ke level yang lebih tinggi makin mengerucut, sehingga memang ketika mengerucut itu kita butuh background, latar belakang ilmu yang cukup begitu, sehingga dosen ini ketika melanjutkan studi ke jenjang S3 tidak akan misleading, tidak akan tersesat begitu. Ini kita lihat contoh mengenai rumpun ilmu, kemudian sub rumpun ilmu dan juga bidang ilmu. Contoh nih, di rumpun ilmu pendidikan misalkan terdapat sub rumpun ilmu yaitu pendidikan ilmu sosial dan juga pendidikan bahasa dan sastra. Nah, dalam sub rumpun ilmu pendidikan bahasa dan sastra nih, misalkan ada beberapa bidang ilmu yaitu ada pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, ada pendidikan bahasa dan sastra Inggris, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Lalu contoh lagi di rumpun ilmu sosial, ilmu politik, dan humaniora, ada beberapa sub rumpun ilmu juga, misalkan sub rumpun ilmu sosial, sub rumpun ilmu politik, sub rumpun ilmu humaniora, begitu. Misalkan nih, dalam sub rumpun ilmu humaniora, ada beberapa bidang ilmu juga, ada humaniora, ada ilmu sejarah, ada ilmu hukum, ada notariat, ada kriminologi, begitu. Nah, sehingga akan menjadi rancu atau tidak akan memiliki latar belakang keilmuan yang cukup ketika misalnya ini ya, misalkan seorang sarjana S1 pendidikan bahasa Jepang lalu ngambil S2 kriminologi begitu. Ya, tentu saja jauh ya, tidak nyambung ya, karena tentu seorang
sarjana pendidikan bahasa Jepang tidak akan memiliki pengetahuan latar belakang ilmu mengenai kriminologi yang cukup sebagai bekal untuk menempuh pendidikan KS2 begitu. Begitu juga misalkan seorang magister atau lulusan S2 dari pendidikan akuntansi misalnya, ketika dia akan melanjutkan ke S3 ya, misalkan ke bidang ilmu yang berseberangan juga, misalkan ke sosiologi atau ke antropologi, ya tentu akan sangat kesulitan begitu. Nah, seorang dosen yang baik, seorang dosen yang berkompeten tentu bisa menjadi bank ilmu dan juga fasilitator belajar yang kredibel bagi mahasiswa. Kenapa saya sebut kredibel ya? Kredibel itu artinya adalah terpercaya begitu ya. Terpercaya dan juga ilmunya itu valid begitu. Bukan hasil ilmu yang berupa asumsi dan sebagainya ya. Jadi dosen berfungsi sebagai bank ilmu yang kredibel bagi mahasiswanya. Ya, banyak meliputi ilmu konten ya. Ilmu konten itu ilmu isi ya. Misalkan saya seorang magister pendidikan bahasa Inggris ya, tentu saya menguasai ilmu konten mengenai pendidikan bahasa Inggris itu. Lalu yang kedua, ilmu mengajar orang dewasa, karena yang kita ajar adalah para mahasiswa ya, yang rata-rata umurnya biasanya 17 tahun ke atas, yaitu 18, 19, 20, 21, 22 tahun begitu. Lalu ilmu penelitian ya, tentu saja seorang dosen harus memiliki bekal ilmu penelitian yang cukup, karena nanti akan membimbing skripsi, akan melakukan penelitian mandiri, melakukan penelitian dalam kelompok dan sebagainya. Lalu memiliki pula ilmu academic writing ya, keterampilan atau ilmu menulis secara akademik ya, untuk publikasi ilmiah, untuk menulis buku dan sebagainya. Lalu seorang dosen juga harus memiliki keterampilan berpikir kritis dan juga keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills gitu. Nah, berikutnya adalah dosen harus mampu menjadi fasilitator belajar yang kredibel bagi mahasiswa ya. Hal ini meliputi beberapa hal yang harus dikuasai, seperti misalkan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, memiliki kepribadian yang baik, kemudian mampu memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran, kemudian memiliki kemampuan interpersonal yang baik, dan juga memiliki kecakapan sosial yang baik. Nah, selain itu yang tidak kalah penting adalah seorang dosen itu harus memiliki passion dalam pengajaran dan juga penelitian ya. Karena tugas dosen itu bukan hanya mengajar di sini ya. Seorang dosen itu memiliki tugas mengemban tridharma perguruan tinggi plus juga tugas melakukan aktivitas penunjang ya. Berdasarkan pedoman operasional penilaian angka kredit dosen di sini, rata-rata seorang dosen itu harus melakukan beberapa aktivitas berikut ini ya. Pengajaran sekitar 40%, penelitian sekitar 40%, pengabdian masyarakat sekitar 10%, dan juga aktivitas penunjang sekitar 10%. Sehingga ya tentu saja seorang dosen itu bukan hanya mengajar ya, karena aktivitas lainnya itu sungguh banyak, sehingga seorang dosen harus memiliki passion di sini dan juga bisa memanajemen waktu dan memanajemen dirinya sendiri. Lalu berikutnya adalah yang tidak kalah penting, seorang dosen itu harus memiliki kecakapan bahasa Inggris, keterampilan academic writing, dan juga kemampuan publikasi ilmiah ya. Kita ketahui bahwa sekarang bahasa Inggris ya tidak bisa kita pungkiri menjadi bahasa yang dipergunakan sebagai diseminasi ilmu pengetahuan ya, melalui buku, melalui jurnal ya. Kita ketahui memang dalam bahasa asing, dalam persebaran ilmu pengetahuan ya, dalam bahasa asing selain bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris sangat sering digunakan ya. Lalu juga academic writing, karena academic writing ini memiliki format, gaya, dan karakteristik yang khas, tidak seperti tulisan populer atau tulisan opini ataupun esai begitu, sehingga perlu dipelajari dan dikuasai. Dan juga adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan mendiseminasikannya kepada publik melalui publikasi ilmiah ya, baik itu dalam bentuk buku, buku referensi, ataupun jurnal ilmiah.
Kemudian seorang dosen juga perlu memiliki keterampilan public speaking dan juga academic speaking. Nah, public speaking di sini meliputi keterampilan untuk memberi ceramah, kemudian berpidato, kemudian memberi sambutan apabila ada acara-acara, lalu juga menjadi MC atau Master of Ceremony, dan juga bahkan menjadi moderator dalam seminar, workshop, ataupun konferensi. Kemudian tak kalah penting juga dosen disarankan memiliki kemampuan academic speaking yang baik. Ya, ini sangat bermanfaat untuk menjadi narasumber, ya, mempresentasikan karya ilmiah, kemudian berdiskusi ilmiah ataupun berdebat dalam mimbar-mimbar akademik. Nah, kemudian seorang dosen tentu saja harus memiliki akar keilmuan, kepakaran, dan spesialisasi ilmu yang jelas ya. Sudah saya jelaskan tadi di bagian awal bahwa seorang dosen itu idealnya harus memiliki latar belakang pendidikan dari S1 sampai S3 yang linier, yaitu sebidang, sesub, rumpun, ataupun serumpun, sehingga ilmu itu selalu bersambung begitu ya. Misalkan nih, saya bukan lulusan pesantren, bukan lulusan sarjana agama ya. Kalau saya nanti ceramah memberi fatwa tentang hal-hal agama yang menyangkut agama, tentu saya tidak akan dipercaya karena saya tidak kredibel, karena saya tidak memiliki sertifikasi di bidang itu begitu. Lain halnya ketika saya berbicara, menulis tentang pendidikan bahasa Inggris, tentang pengajaran bahasa Inggris, ya tentu saja saya berhak untuk itu karena saya memang lulusan dari bidang itu begitu. Kemudian perlu memiliki fokus untuk menekuni sub bidang ilmu tertentu ya. Karena memang ilmu itu sangat-sangat luas ya. Misalkan saja dalam ilmu pendidikan bahasa Inggris tadi, ada banyak ilmu yang sangat luas ya, seperti applied linguistics, kemudian linguistics, ada kurikulum, ada bahan ajar, ada ilmu teacher professional development, dan sebagainya, banyak sekali. Sehingga dosen itu perlu memiliki beberapa fokus saja, misalkan 3 fokus, ingin menekuni misalkan applied linguistics, teacher professional development, dan juga misalkan kurikulum begitu. Sehingga nanti ini berhubungan dengan roadmap penelitian individu ya, sehingga melalui tadi fokus penelitian atau fokus sub bidang ilmu yang ingin ditekuni, maka dosen akan memiliki roadmap atau peta penelitian individu yang jelas. Sehingga dosen itu penelitiannya akan menyambung, akan saling terhubung dari tahun ke tahun, nanti penelitiannya tentang topik-topik tersebut. Sehingga tidak akan menyimpang ya, misalkan seorang dosen pendidikan bahasa Inggris kok malah meneliti tentang tentang misalkan sejarah wayang misalkan ya. Tentu itu ranah seorang ahli sejarah ya, sejarawan ataupun arkeolog dan ilmu-ilmu yang memang terkait ke situ begitu. Oke, lalu dosen juga perlu memiliki track record atau rekam jejak publikasi ilmiah yang mumpuni sesuai bidang ilmunya ya. Mumpuni di sini tentu terkait dengan kualitas dan juga kuantitas. Nah, dan yang terakhir, tentu hal ini akan berdampak pada dosen tersebut akan memiliki rekognisi yang jelas ya. Misalkan dosen tersebut laris diundang menjadi narasumber dalam seminar, workshop, konferensi di tingkat nasional atau internasional. Dosen tersebut bisa diundang menjadi reviewer jurnal nasional atau internasional, kemudian memiliki track record publikasi ilmiah yang berkualitas dan berkuantitas, kemudian mampu menulis buku ajar, buku referensi, dan monograf yang baik. Lalu bisa menjadi dewan pakar dalam asosiasi keilmuan. Kemudian diundang menjadi juri dalam kompetisi nasional atau internasional. Dan juga diundang menjadi editor tamu jurnal nasional atau internasional. Dan masih banyak lagi segudang rekognisi yang bisa diperoleh oleh dosen yang memang berkualitas atau berkompetensi. Baik. Sebagai penutup, ya, dosen ini sebenarnya adalah akademisi yang bertugas melaksanakan pengajaran dan penelitian dengan selalu meningkatkan kapasitas diri untuk memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat luas. Dosen yang berkualitas akan memberikan manfaat yang besar bagi institusinya,
dalam hal akreditasi, dalam hal rekognisi, apabila dosen tersebut ditempatkan pada program studi atau jurusan yang sesuai dengan bidang ilmu atau kepakaran atau spesialisasi yang dimilikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.